Daya baterai biasanya akan habis terpakai dalam waktu relatif singkat dan mesti diisi ulang atau diganti secara berkala dalam waktu yang relatif singkat. Namun, China baru saja membuat lompatan signifikan dalam teknologi baterai dengan mengembangkan ponsel pertama yang didukung oleh energi nuklir. Baterai bernama BV100 itu bisa bertahan dalam jangka waktu sangat lama, mencapai 50 tahun tanpa perlu maintenance atau pengisian ulang karena mampu menghasilkan energi sendiri. Baterai ini dikembangkan oleh perusahaan rintisan atau startup teknologi asal Cina. Betavolt berhasil mengembangkan baterai bertenaga nuklir. Untuk ponsel atau HP, baterai ini sekali isi daya bisa tahan hingga 50 tahun tanpa perlu diisi ulang. Betavolt BV100 menempatkan isotop nikel 63 dalam modul yang berukuran lebih kecil dari sekeping uang logam. Energi yang dihasilkan dari peluruhan isotop dikonversi menjadi listrik. Betavolt mengeklaim bahwa baterai bikinannya merupakan produk pertama di dunia yang berhasil meminiaturisasi energi atom. Baterai tersebut kini sudah memasuki tahap pilot testing sebelum diproduksi massal untuk konsumen. Dalam keterangan tertulis, Betavolt mengatakan bahwa baterai tenaga atomnya dapat memenuhi kebutuhan sumber energi yang tahan lama di berbagai skenario seperti kedirgantaraan, peralatan AI, peralatan medis, mikroprosesor, sensor tingkat advance, drone kecil, dan mikrorobot. Amerika Serikat dan Uni Soviet sebenarnya pernah membuat baterai bertenaga nuklir pada dekade 1960-an. Tapi bentuknya besar, berat, mahal, dan juga berbahaya dikarenakan menggunakan material radioaktif plutonium sebagai sumber energi. Sebaliknya, baterai nuklir buatan Tiongkok diklaim aman untuk konsumen dan tidak akan memancarkan radiasi, bahkan jika ditusuk atau ditembak dengan senjata api. Setelah periode peluruhan, ke-63 isotop berubah menjadi isotop tembaga yang stabil. Sifatnya non-radioaktif serta tidak menimbulkan ancaman atau polusi lingkungan. Karena ukurannya yang mungil, hanya 15 x 15 x 5 mm, baterai Betavolt BV100 bisa dipasang dalam jumlah banyak untuk menghasilkan energi lebih besar. Untuk sekarang, baterai BV100 bikinan Betavolt hanya memiliki keluaran daya yang relatif kecil, yakni 100 mikrowatt dengan voltase 3 volt. Ke depan, Betavolt berencana membuat baterai nuklir dengan keluaran daya lebih besar, mencapai 1 watt, pada 2025. Betavolt juga sedang mengeksplorasi isotop seperti strontium-90, promethium-147, dan deuterium untuk membuat baterai bertenaga atom yang menghasilkan energi lebih tinggi dan tahan lebih lama, hingga 230 tahun. Baterai BV100 ini akan menggunakan nikel 63 sebagai sumber radioaktif yang nantinya akan terurai menjadi tembaga melalui jalur beta. Sederhananya, bagian atom neutron dalam baterai tersebut akan berubah menjadi proton yang memancarkan elektron. Jika ada tindakan yang dilakukan dengan elektron yang terbentuk, hal itu akan menjadi sumber listrik. BV100 dibuat dengan cara menyelipkan lembaran nikel 63 setebal 2 mikron di antara dua lembaran single crystal diamond semikonduktor setebal 10 mikron yang bertindak sebagai konverter. Dengan konstruksi berlapis itu, BV100 disebut bisa beroperasi dengan stabil di lingkungan dengan suhu antara -60 hingga 120 derajat Celcius, sekaligus tidak akan terbakar atau meledak. Baterai nuklir menjanjikan untuk merevolusi industri smartphone yang saat ini didominasi oleh baterai lithium-ion dengan umur pendek dan kebutuhan pengisian ulang yang sering. Baterai lithium-ion juga menimbulkan kekhawatiran lingkungan terkait penambangan dan pembuangannya. Sebaliknya, baterai nuklir dengan umur hingga 50 tahun tanpa perlu diisi ulang dapat menetapkan standar baru untuk masa pakai baterai, secara efektif menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur pengisian daya.
Teknologi baterai nuklir menawarkan solusi yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga berpotensi mengubah pandangan ekonomi global. Kepemimpinan Tiongkok dalam mengembangkan teknologi baterai nuklir dapat memberikan negara tersebut keunggulan strategis yang signifikan, berpotensi menempatkannya sebagai pemimpin global dalam teknologi baterai canggih. Adapun saat ini teknologi baru ini sudah memasuki tahap masa percontohan dan akan diproduksi secara massal. Teknologi ini pun diprediksi bisa dinikmati masyarakat pada 2025. Ketua dan CEO Betavolt Zhang Wei mengatakan produk pertama yang akan diluncurkan perusahaan adalah BV100, baterai yang berukuran lebih kecil daripada koin, yakni berukuran 15 x 5 x 5 mm dan dapat menghasilkan daya sebesar 100 mikrowatt. Zhang mengatakan baterai tersebut akan menghasilkan listrik 8,64 joule per hari dan 3.153 joule per tahun. Lebih lanjut, Betavolt juga akan meluncurkan baterai dengan daya 1 watt pada 2025. Adapun jika nantinya baterai tersebut diluncurkan dan digunakan secara luas, akan ada ponsel yang tidak perlu diisi ulang dayanya ataupun drone yang dapat terbang terus-menerus. Penggunaan bahan radioaktif dalam produk konsumen menimbulkan tantangan hukum dan keselamatan yang signifikan. Peraturan internasional tentang penggunaan bahan nuklir sangat ketat dan memastikan keselamatan baterai nuklir akan memerlukan lembaga regulasi untuk menetapkan pedoman komprehensif untuk mengelola penggunaan dan pembuangan baterai ini dalam produksi, melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Reaksi publik awal terhadap konsep baterai nuklir dalam perangkat konsumen mungkin bervariasi. Sementara janji ponsel yang tidak pernah perlu diisi daya sangat menarik, kegembiraan ini mungkin dibayangi oleh kekhawatiran signifikan tentang radiasi dan keselamatan. Bencana seperti Chernobyl dan Fukushima seringkali memunculkan ketakutan alami tentang membawa perangkat bertenaga nuklir di dalam saku seseorang. Selain itu, para ahli juga menunjukkan keterbatasan saat ini dalam output daya dengan model awal seperti Betavolt BV100 yang hanya menghasilkan 100 mikrowatt listrik. Cukup untuk aplikasi berdaya rendah tetapi tidak memadai untuk tugas-tugas yang membutuhkan energi besar seperti bermain game atau streaming video. Walaupun demikian, para peneliti terus melakukan upaya dan inovasi untuk meningkatkan output daya dan memperluas kemampuan aplikasi baterai nuklir untuk perangkat dengan penggunaan energi yang besar. Para peneliti sedang mengeksplorasi berbagai metode untuk meningkatkan kepadatan energi baterai ini, termasuk memperkaya bahan sumber radioaktif dan mengoptimalkan desain konverter semikonduktor, sehingga ke depan tidak hanya ramah lingkungan, aman, tentu juga dapat menghasilkan energi yang besar.